Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Hosea bab 14 ayat 9. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya zaman dahulu ada istilah melawan lupa atau menolak lupa, maka bangsa Israel adalah yang paling cocok mengenakannya. Ketika menghadapi persoalan, bangsa Israel seringkali melupakan berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah mereka terima sebelumnya. Misalnya, ketika mereka terlambat menerima berkat air, mereka melupakan akan kemurahan Tuhan yang telah mereka rasakan saat mereka keluar dari Mesir. Ketika mereka menerima makanan yang menurut mereka membosankan, mereka melupakan bahwa makanan itu merupakan berkat Tuhan yang membuat mereka hidup. Hosea 14 ayat 9 menjelaskan tentang pernyataan Tuhan untuk melawan lupa atau menolak lupa dari bangsa Israel. Dikatakan, Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Pohon sanobar itu sejenis dengan pohon cemara atau pohon pinus. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menggambarkan dirinya sebagai pohon sanobar yang menghijau? Pohon jenis ini adalah pohon yang tetap menampakkan daun hijaunya di sepanjang musim, termasuk pada musim dingin, bahkan musim dingin yang bersalju. Ketika Tuhan menggambarkan dirinya seperti pohon sanobar yang menghijau, pemahamannya adalah bahwa dia bisa diandalkan oleh bangsa Israel kapanpun dan dalam keadaan apapun. Tuhan siap mencurahkan berkat kepada umatnya kapanpun juga. Ketika bangsa Israel merasa berada dalam keadaan kekeringan, baik kekeringan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu tanah yang kering, maupun kekeringan dalam arti penderitaan yang lain, maka Tuhan sanggup memberkati mereka. Berbeda dengan berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bangsa Israel memang harus selalu diingatkan bahwa bukan berhala yang memberkati mereka, tetapi Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah baik kalau kita terus memerhatikan berkat yang Tuhan berikan, baik kemarin, hari ini, bahkan janji berkatnya untuk esok hari, supaya kita bisa melawan lupa atau menolak lupa. Berkat Tuhan yang sudah Dia berikan memang tidak bisa kita hitung semuanya. Namun, paling tidak kita bisa mengingat beberapa di antaranya. Oleh sebab itu, jangan meninggalkan Tuhan ketika kita dalam keadaan menderita, sebab itu hanya ujian iman kita saja. Setialah kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Dia bisa diandalkan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pertolongan dan berkat yang tidak pernah kering. Aku mau setia dan berharap hanya kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.